on your mind, what you call it? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aah Robi Rodiah, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024, program studi pendidikan agama Islam LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja UKM PPG PAI dalam jabatan pada peserta didik kelas 4 fase B semester 1 pembelajaran 1 dengan materi memahami pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 di SD Negeri 2 Marga Mulia, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi hari ini Ibu akan mengawalinya dengan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Apikat, kemudian Adelia, kemudian Abi. Ya, yang terakhir Regina ada? Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita sehat semua, dapat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi memahami pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran, baiknya kita berdoa. Selanjutnya, seperti biasa, kita memulai dengan pembiasaan terlebih dahulu, membacakan surat-surat pendek. Yang akan kita bacakan pada pagi hari ini adalah Quran Surat Al-Qari'ah. Silakan dibuka juz amanya terlebih dahulu. Sudah ketemu halamannya? Sudah. Kalau sudah ketemu, mari kita membaca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Hujurat ayat 13. Jadi mengawali di semester pertama di kelas 4, kita akan membuka pelajaran dengan membaca, memahami dan menulis mengenai pesan pokok dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di kelas 3 kita sudah mempelajari pelajaran Al-Quran hadis. Ada yang masih ingat di kelas 3 kita belajar tentang apa? Saya Bu. Apa Nida? Tentang surat Al-Alaq. Ya, di kelas 3 juga kita sudah mempelajari pada pelajaran Quran surat Al-Alaq, pada pelajaran Al-Quran hadis. Kemudian tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini yang pertama adalah mampu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan dengan baik juga benar. Kemudian yang kedua, mampu menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Jadi setelah dibaca nanti kalian menulis. Selanjutnya, mampu memahami isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis keberagaman. Bisa dipahami? Nah, sebelum kita memasuki pemahaman bermakna atau menelaah gambar di sini untuk membakar semangat kita pada pagi hari ini agar tidak loyo, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Kemudian kalian perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Perhatikan. Gambar pertama, di sini ada keberagaman atau perbedaan dalam gambar ini. Kita akan bahas satu persatu. Gambar pertama di sini ada perbedaan atau keberagaman, ada atau tidak? Ada. Ada perbedaan dari segi apa di sini? Warna kulit. Ya, warna kulit. Terus? Ya, jenis kelamin. Ada laki-laki dan juga perempuan. Kemudian gambar kedua di sini ada anak-anak di sekolahan. Di sini juga terdapat keberagaman. Kemudian gambar ketiga di sini apa? Gambar tentang apa? Tentang keberagaman agama. Betul sekali. Yang terakhir gambar apa ini? Perbedaan ya budaya dari segi pakaian adat. Kemudian apa hubungannya dengan Quran surat Al-Hujurat yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ayat surah yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan juga Maha teliti. Jadi ada hubungannya. Ayat ini menjelaskan
saling nyambung-menyambungnya itu apa? Yang pertama adalah menghargai keberagaman. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi ketika kita sudah mengenal, timbullah rasa persaudaraan. Yang ketiga, melawan diskriminasi dan rasisme. Kemudian menanamkan sikap rendah hati. Jadi Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini mengajarkan nilai-nilai leluhur, nilai-nilai luhur seperti toleransi, ya, menghargai orang lain, persatuan, kesetaraan, dan ketakwaan yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai di dunia yang penuh keberagaman. Sekarang ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya masih kelompok yang minggu kemarin, masih ingat temannya? Sekarang kalian duduk per kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di kiri. Ayo, langsung pindah per kelompok ya. Kalian kerjakan dulu lembar LKPD, langsung dikasih nama. Perintahnya adalah tulis kembali Quran surat Al-Hujurat yang ada di atasnya. Di bawah kalian mengerjakan menulis kembali. Silakan kalian kerjakan. Ya, jadi ditulis sesuai tulisan yang di atas. Kalian kerjakan di sini. Ya, di sini. Ya, waktunya sudah habis, sudah beres tugasnya? Sudah. Ayo, ayo. Sudah? Sudah semua dikumpulkan? Sudah. Kalau sudah, sekarang perhatikan ke depan. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Lihat baik-baik tugas yang akan kalian bahas, yang akan kalian diskusikan setiap kelompok. Tugas kelompok yang pertama yang harus kalian diskusikan untuk kelompok pertama, yaitu soalnya adalah berikan contoh keberagaman yang ada di rumah. Bisa dipahami? Yang kedua, sebutkan contoh konflik yang terjadi di rumah. Boleh apa saja. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan konflik tersebut. Paham? Untuk kelompok 2 adalah mendiskusikan keberagaman yang ada di sekolah. Ya, kalian tulis apa saja yang ada keberagaman yang ada di sekolah. Kemudian konfliknya, ada masalah atau tidak? Kalau ada, kalian tulis. Kalau sudah ada masalahnya, bagaimana cara menyelesaikan konflik atau masalah tersebut? Bisa dipahami kelompok 2? Kemudian kelompok 3, untuk kelompok 3 yaitu masih sama, kalian cari contoh keberagaman yang ada di masyarakat. Kemudian kalian tuliskan konfliknya. Setelah menuliskan konfliknya, kalian kemudian menuliskan masalah, bagaimana cara menyelesaikan masalah konflik tersebut. Bisa dipahami kelompok 3? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, kalian diskusikan terlebih dahulu bersama teman kelompok. Kalau sudah didiskusikan bersama teman kelompok, kalian presentasikan, susun laporannya, kemudian presentasikan ke depan kelas. Boleh berhadap-hadapan duduknya. Kalian bisa mendiskusikan tugas atau materi yang akan kalian bahas per kelompok. Nah, untuk presentasi kelompok 1 bisa dipersilahkan. Sudah disusun? Sudah. Mana materinya yang kalian presentasikan? Sudah ditulis? Sudah siap? Kelompok 2 siap dipresentasikan? Kelompok 3 siap? Siap. Sudah siap? Kita tampilkan presentasi diskusi dari
dari kelompok 1. Silakan ke depan. Akan membahas tentang keberagaman yang ada di sekolah, kemudian konfliknya, kemudian cara menyelesaikan konflik tersebut. Kesimpulan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama tentang contoh keberagaman di rumah. 1. Keberagaman usia. Keberagaman usia merupakan keberagaman yang pasti kita temui di lingkungan rumah. 2. Keberagaman jenis kelamin. Contoh keberagaman di rumah berikutnya adalah keberagaman jenis kelamin. Yang kedua, saya akan menyampaikan contoh konflik yang ada di rumah. Berikut beberapa contoh konflik yang dapat terjadi di rumah. Yang ke-1, perbedaan pendapat antara orang tua dan anak. Yang kedua, perebutan sumber daya. Yang ketiga, perbedaan kebiasaan. Yang keempat, kekurangan komunikasi. Yang kelima, perebutan peran. Yang ketiga, saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik yang ada di rumah dengan cara 1. Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Yang kedua, saling menerima perbedaan ciri fisik. Yang ketiga, tidak saling menghina anggota keluarga. Yang keempat, bersikap baik dan sopan di rumah. Yang kelima, toleransi bila ada yang berbeda agama. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali ya. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan ke presentasi kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, Ibu simpulkan ya dari pembahasan diskusi materi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi kesimpulannya adalah dari ayat ini, dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, kita dapat menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitar, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Kemudian kita simpulkan bersama-sama dari awal sampai akhir. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan nilai persamaan, ya. Ayo dibaca. Penghormatan terhadap keberagaman, pentingnya ketakwaan dan persaudaraan universal. Pesan ini relevan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang damai, adil dan saling menghormati. Dengan menerapkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 di dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan kita hidup dengan aman, damai dan penuh toleransi. Ya, setelah pembelajaran hari ini, apakah materi ini bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Apakah kalian menyukai materi ini? Menyukai. Apakah kalian akan melaksanakan apa yang tadi disampaikan pada pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat? Insya Allah. Untuk minggu depan kita akan mempelajari masih tentang Quran Surat Al-Hujurat, tetapi kita akan membahas tentang hadis keberagaman. Kalau hari ini kita mempelajari Qurannya, minggu depan kita akan belajar tentang hadisnya. Untuk pekerjaan rumahnya, kalian bisa ditulis. Pekerjaan rumahnya adalah menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang sudah tadi kita baca bersama-sama. Ya, jadi minggu depan sebelum melaksanakan pembelajaran, kalian setor hafalan terlebih dahulu kepada bisa dipahami tugas rumahnya. Kalau sudah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau banyak yang salah. Kita tutup dengan pembacaan doa dan kifaratul majlis dipimpin oleh KM-nya.